Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, apakah kita belajar berdoa dimulai? Oke, selanjutnya Ibu aksen terlebih dahulu. Abdul Ghafar Wanata hadir. Abdul Rizal Dude hadir. Alif Dude, Haikal Arifin, Noval Rizal hadir. Rian hadir. Apriyanti hadir. Akila Zahra hadir. Juliana Nafisa hadir. Ferdina Ponto hadir. Nadira Multazmia hadir. Nur Hikmah Al-Bakir, Putri Fadila hadir. Ramai Raziki hadir. Sabrina Nur Mafira hadir. Zulkifli Mukarrafin, Pikal Murajib. Ibu minta semuanya berdiri. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, kita bernyanyi dulu. Hafal lagu Garuda Pancasila? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belajar apa? Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan topik nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan keterkaitan dalam Pancasila. Yang kedua,
peserta didik dapat memahami nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kebaikan yang saling berhubungan. Selanjutnya, matanya. Apa yang kalian pahami tentang Pancasila? Nafisa apa? Apa? Kasih password. Yang lain? Putri apa? Kasih password. Yang laki-laki apa? Yang lain? Apa Mika? Saling apa? Oke. Baik, silakan buka buku PKN. Sudah sama-sama buku PKN semua? Baik, perhatikan di depan. Di sini ada gambar Pancasila. Pancasila itu terbagi menjadi dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Kemudian, Pancasila ada 5 sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan apa? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan Baik, selanjutnya pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penting bagi kita untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui bab ini, kita akan belajar tentang Pancasila dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Kemudian, arti dan makna Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki arti dan makna penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arti dan makna Pancasila sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari sila pertama yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk maknanya, menghormati kebebasan beragama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian contoh penerapan sila pertama. Yang pertama itu menghormati teman yang berbeda agama dengan tidak mengganggu mereka saat beribadah. Dan yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama sesuai masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain dan hidup rukun meski berbeda keyakinan. Selanjutnya, arti dan makna Pancasila sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti dari sila kedua yaitu mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dan untuk maknanya, menjaga kehormatan dan martabat setiap orang, bersikap adil dan menghargai perbedaan. Dan untuk contoh penerapan sila kedua yang pertama, bersikap adil kepada semua teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, atau latar belakang. Dan yang kedua, menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Dan yang ketiga, membantu teman yang kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. Selanjutnya, arti dan makna Pancasila dari sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Arti dari sila ketiga, menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Makna dari sila ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menghargai kebinekaan.
Selanjutnya contoh penerapan sila ketiga. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya, suku, dan bahasa dengan tidak saling mengejek dan merendahkan. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan yang mempererat persatuan seperti upacara bendera. Selanjutnya, arti dan makna Pancasila dari sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan untuk makna dari sila keempat yaitu menghormati pendapat orang lain, bersikap demokratis, dan menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. Selanjutnya, contoh penerapan dari sila keempat. Yang pertama, bermusyawarah saat memilih ketua kelas atau memutuskan kegiatan bersama. Dan yang kedua, menghargai pendapat teman meskipun berbeda pandangan. Dan yang ketiga, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Kemudian, arti dan makna Pancasila dari sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti dari sila kelima yaitu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk makna dari sila kelima yaitu memberikan hak yang sama kepada semua orang, memperjuangkan kesejahteraan sosial dan menghindari diskriminasi. Dan untuk contoh penerapan sila kelima, yang pertama, membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau masalah lain tanpa memandang latar belakangnya. Dan yang kedua, bersikap adil dalam permainan atau kegiatan di sekolah. Dan yang ketiga, menghindari sikap diskriminatif dan menghormati hak-hak orang lain. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan arti dan makna Pancasila serta contoh penerapannya. Selanjutnya kalian akan berdiskusi. Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Dan hitungan mulai dari sini. Dan hitung 1 sampai 3 mulai dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, baik. Yang dapat nomor 1 kelompok 1, yang dapat nomor 2 di kelompok 2, dan yang dapat nomor 3 di kelompok 3. Ayo, silakan bergabung dengan teman-teman kelompok. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Ini tugas kelompok. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas yang akan kalian kerjakan. 1, 2. Silakan dikerjakan bersama-sama karena ini tugas kelompok. Ayo, waktunya hanya 5 menit. Waktunya hanya 5 menit. Jadi silakan dikerjakan. Sudah? Ayo dipercepat, hanya 5 menit
yaitu tidak menghina agama orang lain. 2. Tidak berbuat kejahatan dan mengingat kalau melakukan kejahatan itu berdosa dan menjalin pertemanan yang baik sesuai aturan agama. 3. Sikap saling menghormati dan toleransi. Sikap ini dapat membantu mencegah terjadinya pertengkaran atau perpecahan antara pelajar. 4. Berlapang dada dalam menerima hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak orang lain dan selalu mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan persoalan di kelas. 5. Berbuat adil kepada teman tanpa pilih kasih, menghormati hak teman dan menghargai seperti orang lain atau teman. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Siapa perwakilan kelompok 2? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Menghargai orang lain dan tidak mengganggu orang beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Selain itu, tidak menghina agama orang lain. 2. Tidak berbuat kejahatan dan mengingat kalau melakukan kejahatan itu berdosa dan menjalin pertemanan yang tidak sesuai aturan agama. 3. Sikap saling menghormati dan toleransi. Sikap ini dapat membantu mencegah terjadinya pertengkaran atau perpecahan antara pelajar. 4. Berlapang dada dalam menerima hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak orang lain dan selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan di kelas. 5. Berbuat adil kepada teman tanpa pilih kasih, menghormati hak teman dan menghargai hasil karya orang lain atau teman. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ayo, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari kelompok 3 untuk membicarakan hasil diskusi kami. 1. Menghargai orang lain dan tidak mengganggu orang beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Selain itu, tidak menghina agama orang lain. 2. Tidak berbuat kejahatan dan mengingat kalau melakukan kejahatan itu berdosa dan menjalin pertemanan yang baik sesuai aturan agama. 3. Sikap saling menghormati dan toleransi. Sikap ini dapat membantu mencegah terjadinya pertengkaran atau perpecahan antara pelajar. 4. Berlapang dada dalam menerima hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak orang lain dan selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan di kelas. 5. Berbuat adil kepada teman tanpa pilih kasih, menghormati hak teman dan menghargai hasil karya orang lain atau teman. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Selanjutnya, baik di sini itu ada papan penerapan nilai-nilai Pancasila. Di samping kiri dan kanan ada
Jadi kalian akan maju satu-satu. Kalian akan maju satu-satu dan pilih misalnya yang ini. Yang ini misalnya dia termasuk di sila keberapa? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima. Jadi ibu akan tunjuk satu-satu. Oke. Aziz. Ayo Aziz. Silakan ambil satu gambar. Silakan ambil satu gambar dan pilih kira-kira gambar itu termasuk nilai Pancasila sila keberapa? Ayo. Silakan Aziz, kira-kira gambar yang Aziz pilih itu termasuk di nilai sila keberapa? Ayo, silakan diletakkan. Iya, benar sekali. Gambar apa ini Aziz? Gambar apa? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Aziz. Selanjutnya Rian. Ayo. Rian, silakan pilih satu gambar dan letakkan kira-kira gambar yang kau pilih itu termasuk nilai-nilai Pancasila sila keberapa? Ayo. Oke, Rian, silakan gambar yang kau pilih kira-kira itu termasuk di nilai-nilai Pancasila sila keberapa? Ayo, sila kedua di mana? Sila kedua dilambangkan dengan apa? Kasih besar suara. Oke, di mana? Ayo, letakkan di situ. Ya, benar sekali. Berikan nafas untuk Rian. Selanjutnya yang perempuan dulu. Oh iya. Ayo. Silakan pilih satu gambar. Silakan pilih satu gambar untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dan letakkan kira-kira gambar yang kamu pilih termasuk di sila keberapa? Yang mana? Baik, gambar yang kamu pilih kira-kira termasuk nilai Pancasila sila keberapa? Sila keberapa Om? Sila ke? Ya, betul sekali. Berikan aplaus untuk Om. Baik, selanjutnya dan yang terakhir Akila. Akila, silakan pilih satu gambar dan letakkan kira-kira gambar yang Akila pilih termasuk sila keberapa? Sila keberapa? Oke, betul sekali. Berikan aplaus untuk Akila. Baik, selanjutnya tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait arti dan makna Pancasila, contoh penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Kalian juga sudah berdiskusi dan kalian juga sudah maju untuk menentukan yang mana contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Ibu akan berikan tugas rumah. Tugasnya tetap kelompok yang tadi, tapi dikerjakan di rumah. Paham ya? Oke, tetap kelompok yang tadi dan dikerjakan di rumah. Di kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke. Sebentar. Simpan dulu tugasnya, simpan dulu. Perhatikan dulu di depan. Kira-kira selama pembelajaran dari tadi ini, apa yang kalian bisa tangkap dari pembelajaran pada hari ini? Ayo. Apa yang kalian bisa tangkap dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini itu berbicara tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Tadi Ibu sudah menjelaskan contoh penerapan sila Pancasila, arti dan makna sila Pancasila. Jadi kira-kira selama Ibu menjelaskan tadi dan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kira-kira apa yang kalian bisa tangkap pada pembelajaran hari ini? Ayo, Ibu ini mengevaluasi
menentukan contoh-contoh penerapan nilai Pancasila. Setelah pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, kira-kira apa yang kalian bisa tangkap pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Satu orang saja. Putri, apa yang Putri bisa tangkap pada pembelajaran hari ini? Apa? Kasih keluar, kasih keras suara. Sila itu Iya. Kalau yang lain ada? Yang lain? Yang lain ada? Aziz apa? Apa Aziz? Apa yang Aziz bisa tangkap pada pembelajaran hari ini? Ada? Oke. Kalau tidak ada cukup ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan sedikit hadiah sebagai bentuk terima kasih karena kalian sudah mau bekerja sama. Karena kalian sudah mau bekerja sama dalam artian bekerja sama dalam pembelajaran, berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi silakan ambil satu orang buat. Baik, selanjutnya Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini, dengan adanya pembelajaran kita pada hari ini, kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan masyarakat. Pembelajaran pada